Pemirsa, peristiwa terbakarnya depo BBM Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara pada Jumat malam lalu menjadi peristiwa kedua yang terjadi setelah sebelumnya pernah juga terjadi di tempat yang sama pada tahun 2009 lalu. Lantas dari video-video yang beredar di media sosial, kita bisa melihat banyak sekali warga yang menjadi korban terbakar dan tentu saja tidak sedikit yang harus mengungsi akibat peristiwa ini. Nah pemirsa, yang menjadi sorotan dalam peristiwa ini ialah terkait dengan betapa dekatnya lokasi depo BBM Pelumpang, Jakarta Utara dengan pemukiman padat penduduk. Saya akan ajak Anda untuk bersama-sama kita lihat gambar tangkapan udaranya dari lokasi depo Pelumpang Pertamina. Di sini merupakan gambar tangkapan maps lokasi dari depo Pelumpang yang berwarna merah ini merupakan depo tersebut. Dan jika Anda bisa melihat ada titik-titik kecil yang berbentuk bulat, ini merupakan tangki-tangki yang berada di depo BBM tersebut. Nah, di bagian atasnya, tepatnya di sekitar Jalan Tanah Merah bawah, kemudian Jalan Yosudarso, ini merupakan daerah yang sangat padat penduduk. Dan area padat penduduk ini pun berada di sekitar depo Pelumpang tersebut. Kemudian di bagian depan yang berwarna kuning, ini merupakan jalan tol. Jadi bisa Anda bayangkan pemirsa betapa tidak amannya sebenarnya suatu lokasi depo BBM yang dikelilingi oleh pemukiman padat penduduk dan sangat dekat dengan akses jalan tol. Kita akan beralih ke grafis berikutnya mengenai dengan update data terkini dari kebakaran di depo Pertamina Pelumpang. Sampai dengan saat ini informasi terakhir yang kami terima yang meninggal tercatat ada sebanyak 17 orang, kemudian luka-luka kurang lebih 51 orang dengan beragam tingkat keparahan dan yang mengungsi hingga ribuan orang. Dan tadi kita sudah melihat di grafis yang pertama itu merupakan gambar tangkapan udara betapa dekatnya posisi dari depo tersebut dengan pemukiman penduduk dan memang ternyata pemirsa berdasarkan data wilayah yang berada di sekitar depo itu merupakan wilayah Kelurahan Rawabadak. Jika pada tahun 2009 lalu hanya ada terdapat 7 RW, tetapi yang terkini data mencatat ada sebanyak 11 RW. Jadi ada penambahan yang sangat signifikan dari jumlah warga yang berada di lokasi tersebut. Kemudian banyak yang membicarakan mengenai buffer zone. Apa sebenarnya buffer zone? Buffer zone ini merupakan area penyangga dari objek vital negara. Keberadaan buffer zone di sekitar objek vital untuk kepentingan nasional memang menjadi hal penting atau mutlak. Seperti diantaranya buffer zone ini merupakan wilayah yang terbentang di antara dua kawasan atau lebih yang memang sengaja dibiarkan sesuai dengan kondisi aslinya karena memang tujuannya ialah untuk memelihara keseimbangan ekologi dan menjadi paru-paru kota. Kemudian buffer zone ini disesuaikan dengan jenis dan metode kegiatan objek vital negara. Dalam hal ini ialah untuk kepentingan nasional kebutuhan bahan bakar minyak. Kemudian untuk buffer zone yang ada di depo BBM ini sangat penting karena depo BBM ini merupakan area yang sangat berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena terdapat zat-zat yang mudah terbakar. Oleh karena itu keberadaan dari buffer zone menjadi sangat penting. Kemudian yang terakhir ialah radius dari buffer zone. Mengenai tentang radius ataupun jarak aman buffer zone ini memang tidak ada angka yang pasti karena ini akan disesuaikan dengan kegiatan dari objek vital negara tersebut. Yang pasti untuk buffer zone sudah kisarannya bisa di angka puluhan hingga dengan ratusan meter persegi dari antara lokasi objek vital negara dengan pemukiman yang ada di sekitarnya. Kita akan beralih lagi pemirsa. Yang menjadi kendala juga sebenarnya adalah teori mengenai keberadaan buffer zone ini kerap kali tidak sejalan dengan praktek di lapangan. Dalam hal ini ditemukan banyak sekali kendala untuk dapat membuat buffer zone di area depo BBM. Kami pun telah merangkum 3 di antaranya. Yang pertama ialah terkait dengan menata ulang kawasan di sekitar objek vital. Mengapa? Hal ini menjadi kendala karena harus dilakukan bersama-sama dengan Pemda setempat, dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta. Bukan hanya persoalan siapa yang duluan berada di wilayah tersebut, tetapi bisa jadi sudah ada persoalan mengenai kepemilikan aset masyarakat yang harus juga diperhatikan sehingga perlu adanya kolaborasi dengan pihak terkait untuk hal ini, dimulai dari melakukan pendataan ulang masyarakatnya, kemudian berserta dengan kepemilikan aset hak milik yang berada di sekitar lokasi objek vital tersebut. Kemudian kendala yang kedua ialah melakukan penggusuran terhadap banyaknya rumah warga. Penggusuran bisa diartikan juga merelokasi warga tersebut yang selama ini bermukim di sekitar objek vital. Jika memang dinilai lokasi tempat mereka tinggal ini tidak aman karena berada terlalu dekat dengan tangki depo atau tangki BBM di depo Pertamina Pelumpang. Persoalan relokasi ini harus dipikirkan secara matang-matang juga karena diantaranya akan berkaitan mengenai berapa banyak orang yang akan direlokasi, kemana lokasi relokasi tersebut akan dilakukan dan bagaimana cara menghadapi
menghadapi respon masyarakat yang bisa saja menolak untuk direlokasi. Kemudian kami mencatat lagi yang ketiga, yaitu kendala terkait dengan alokasi dana yang besar. Tentu saja harus diakui persoalan anggaran ini sangat krusial karena semua rencana tidak akan terrealisasi jika tidak memiliki alokasi anggaran yang memadai. Baik itu rencana untuk merevitalisasi kawasan maupun untuk merelokasi objek vital negara tersebut karena semuanya membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Ini merupakan kendala yang dialami dan memang tidak bisa dipungkiri jika revitalisasi tidak dilakukan, maka relokasi pun harus dilakukan. Kemudian kami pun merangkum sejumlah informasi terkait dengan kebakaran yang pernah terjadi di depo ataupun kilang BBM Pertamina yang terjadi tahun-tahun sebelumnya. Di sini ada catatan bahwa untuk Pelumpang sudah pernah terjadi di tahun 2009, kemudian di 2023, lalu untuk lokasi lain ada yang terjadi di NTB, kemudian di Balongan dan juga di Pertamina Cilacap, ini sama-sama di tahun 2021. Dan berkaca dari peristiwa kebakaran di kawasan depo BBM Pertamina Pelumpang, maka sudah saatnya kita mengupayakan faktor keselamatan menjadi hal utama. Sebab jika tidak, maka ada sejumlah resiko yang menanti di depannya. Di antaranya ialah kebakaran yang merembet ke pemukiman warga jika tidak ada buffer zone, tidak ada jarak aman antara lokasi objek vital dengan pemukiman warga. Kemudian tentu saja ini akan mengakibatkan adanya kerugian material yang tidak sedikit, yang tidak hanya diderita oleh warga tetapi juga oleh perusahaan, dan juga ada kerugian material, yaitu menurunnya kualitas hidup karena objek vital negara ini harus dijaga untuk tidak mengganggu kualitas hidup masyarakat dengan adanya penurunan kualitas hidup seperti kualitas udara, kontaminasi, dan lain sebagainya. Dan pemirsa, dalam hari ini, pagi ini tepatnya tadi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah datang untuk melihat langsung lokasi kebakaran yang berada di dekat pemukiman warga, dan Presiden pun telah menyampaikan pernyataan persnya. Berikut kita simak. Saya sudah perintahkan kepada Menteri BUMN dan juga Gubernur DKI untuk segera mencari solusi dari kejadian yang terjadi di Pelumpang. Terutama karena ini memang zona yang bahaya. Tidak bisa lagi ditinggali, tetapi harus ada solusinya. Bisa saja Pelumpangnya digeser ke reklamasi atau penduduknya yang digeser di relokasi. Saya kira nanti akan diputuskan oleh Pertamina dan Gubernur DKI. Tapi semuanya memang harus zona-zona berbahaya ini tidak hanya di sini aja, harus diaudit, harus dievaluasi semuanya karena menyangkut nyawa. Harus ada solusi, inilah yang menjadi penekanan dari Presiden Joko Widodo. Kita harapkan melalui peristiwa ini, evaluasi menyeluruh terhadap keberadaan objek vital untuk kepentingan nasional yang memiliki faktor resiko bahaya tinggi dilakukan sebagaimana mestinya. Dengan kata lain, meminimalisir dampak potensi bencana, sebab sejatinya potensi bencana bisa terjadi kapan saja jika memang terdapat kelalaian di dalamnya.